Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yang Imam An-Nawawi ini menulis banyak sekali kitab, termasuk diantaranya adalah Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Riyadhus Shalihin. Bagi rekan-rekan yang mungkin punya kitab Arabnya atau kitab terjemahan, boleh ikut menyimak. Dan nanti kalau kitab ini selesai, insyaallah, kalau yang memang punya kitabnya nanti bisa saya berikan sanadnya. Kebetulan saya punya sanad kitab ini dari insyaallah 3 jalur. Kita mulai membahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yaitu babul ikhlas, babnya ikhlas. Wa ihdharin niyah, dan menghadirkan, hadir, ihdhar, menghadirkan niat, mendatangkan niat. Fi jami'il a'mal, dalam semua jenis amal, perbuatan, wal aqwal, dan ucapan, ya, al barizah, yang tampak, wal khafiyah, maupun yang samar. Jadi bab pertama ini akan membahas tentang ikhlas, ya, tentang mengikhlaskan dan menghadirkan niat. Jadi memang niat itu harus dikhususkan untuk Allah. Mic-nya kok bunyinya enggak mati enak ya, bengong. Jadi ikhlas itu mengkhususkan niat kepada Allah, wa ihdhar, dan mendatangkan, menghadirkan niatnya, ya, menghadirkan niatnya dalam semua ucapan, semua perbuatan, baik yang tampak maupun yang samar, yang tidak tampak. Nah, kebetulan di kitab saya ini adalah yang saya bawa Nunhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, syarahnya, jadi ada sekalian penjelasan di bawahnya. Al-ikhlas iku masdar akhlaso, masdar akhlaso. Ikhlas itu adalah masdar dari wazan akhlaso. Yang belajar bahasa Arab tahu bahwa fi'il wazan itu ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Ini masdarnya. Masdar.
Dari kata akhlaso. Akhlaso itu bahasa Arab wazan yang sudah mazid, berwazan af'ala yuf'ilu, akhlaso yukhlisu, artinya mengkhususkan. Wa huwa adapun ikhlas min amalil qalbi, termasuk amalan hati. Jadi keikhlasan itu tidak bisa diucapkan. Ikhlas aku belum tentu, karena yang mengukur keikhlasan kita itu adalah Allah. Alladzi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairi. Yang ikhlas itu adalah perbuatan hati yang hanya mencari wajahnya Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu insya Allah pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Kadang-kadang kalau kita sudah jatuh cinta itu rela melakukan apapun dan tidak peduli dengan ucapan siapapun. Senang sama seseorang. Banyak orang yang berbicara itu jangan itu begini, kamu mau sama dia, kamu tuh bodoh, kamu tidak peduli. Pokoknya saya mengerjakan karena saya cinta sama dia. Nah, itu penting kita bawa dalam amal. Salah satu syarat dari syahadat itu adalah ikhlas. Ikhlas itu salah satu isinya adalah mahabbah, cinta. Jadi kalau kita itu ikhlas, cinta kepada Allah, kita mengerjakan apapun tidak peduli dengan ucapan orang. Mau orang itu menjelek-jelekkan kita, mau memfitnah kita, nganggap kita ini itulah urusan kamu. Urusan saya mengerjakan ini semuanya untuk Allah. Saya tidak peduli dengan ucapan manusia. Ada yang mungkin pakai celana cingkrang. Kenapa? Saya memakai celana cingkrang ini dalam rangka menjalankan sunnah dari Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi. Ada yang ngomong kebanjiran ya mas, tidak peduli. Dia tidak peduli dengan apapun yang selain Allah. Dia hanya peduli dengan Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, wa huwa syurutu liqabulil a'mal, dan ikhlas itu adalah syarat ya untuk diterimanya amal. Kapan seseorang beramal tidak ikhlas karena Allah, bukti ketidakikhlasan karena Allah, kalau dicaci maki dia berhenti, kalau dipuji dia lanjut. Nah, itu bukti dia tidak ikhlas pada Allah. Kapan dia tidak ikhlas kepada Allah, maka amalan itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdakwah ya, sampai ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berperang karena Allah? Orang yang berperang karena berani-beranian, istilahnya orang, aku lanang, aku ini, atau karena marah, atau karena ini. Kata Rasulullah, orang yang ikhlas itu dia adalah likalimatillahi hiyal ulia. Dia hanya betul-betul untuk memuliakan kalimat Allah, tidak peduli pujian orang, tidak peduli caciannya orang. Saya hanya untuk memuliakan kalimatnya Allah. Nah, sebuah cerita ya, asar seorang sahabat, insya Allah Ali bin Abi Thalib, ketika mau membunuh orang kafir diludahi, dia tidak jadi bunuh malah. Kalau kita insya Allah ya tambah nemen gitu. Kenapa dia tidak jadi bunuh? Karena saya khawatir saya membunuh ini karena emosi saya, bukan karena menegakkan agamanya Allah. Nah, ini namanya sampai derajatnya ikhlas. Jadi ikhlas itu betul-betul orang itu menghormati saya, orang itu mau suka sama saya, mau enggak, itulah urusannya orang. Urusan saya ini menegakkan agamanya Allah. Li kalimatillahi hiyal ulia. Nah, li'anna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhi ta'ala.
Itu semua karena Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang betul-betul hanya khusus Allah saja. Ikhlas. Jangan datang ke sini ngaji ingin mencari ilmu supaya mendekatkan diri pada Allah, itu ikhlas. Tapi datang ke sini supaya bisa ketemu teman lama, itu tidak ikhlas. Berarti masih ada niat lain. Supaya kelihatannya aku juga rajin, masa pengurus masjid tidak rajin, itu tidak ikhlas. Supaya aku begini, pokoknya cuma ada satu niat, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di pembukaan seringkali kita mengingatkan ya bahwa alhamdulillah kita bisa hadir di kajian ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu satu-satunya niat kita dalam ngaji. Nah, dan ini harus kita laksanakan baik di dalam amalan perbuatan maupun ucapan. Bapak Ibu sekalian, keikhlasan ini bisa membuat ibadah jadi bukan ibadah, dan bisa membuat yang bukan ibadah jadi ibadah. Penentunya ini, sampai para ahli hadis menyatakan hadis tentang ikhlas ini adalah separuh dari amal. Ibadah tidak jadi ibadah karena ikhlasnya tidak ada. Misalnya orang datang ngaji itu kan ibadah ya, ibadah ya. Tapi karena niatnya tidak karena Allah, niatnya untuk yang lain, maka tidak dapat pahala apa-apa. Ibadahnya hanya jadi sebuah kiprah. Apa kiprah ini? Yo, sekedar datang-datangan gitulah. Tapi ikhlas ini bisa menjadikan yang bukan ibadah atau kiprah, yang istilahnya keseharian biasa, jadi ibadah. Contoh misalnya punya anak kecil masih pakai pampers, dibelikan pampers, diniati ini adalah untuk sedekah untuk anak saya, itu jadi ibadah nilainya. Jadi keikhlasan di hati ini betul-betul ya menjadi awal dari semua amal. Maka di kitab ini dijelaskan al-ikhlas, mengkhususkan niat karena Allah. Ini berbeda dengan ikhlas versi bahasa Indonesia ya. Wa ihdharun niyah, menghadirkan niat. Jadi usahakan setiap amal apapun kita niati. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemudian karena dalil ini kemudian dia menyatakan bahwa niat itu kalau perlu dilafazkan supaya menuntun hati kita. Meskipun imam mazhab yang lain tidak memilih pendapat itu. Yang penting jangan mewajibkan harus melafazkan, tapi yang paling tidak dihadirkan niat itu. Saya mau sholat duhur nih karena Allah, udah itu aja. Dan sampai Allah Akbar. Terus dalam sholat, saya tadi ini sholat apa ya? Kalau lupa itu. Makanya ada orang yang datang kira-kira ke dalam masjid moro-moro sholat 2 rakaat. Ditanya sholat apa? Nggak tahu sholat apa saya. Harus dihadirkan niat itu bahwa saya ini sholat 2 rakaat, sholat tahiyat masjid kah, sholat apakah sholat. Karena kalau tidak ada niat maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, mengkhususkan agama hanya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk dunia boleh kita berniat yang lain untuk dunia, tapi kalau udah urusan agama khususkan hanya untuk Allah saja. Hunafaa dengan hanif. Hanif itu condong, fanatik. Kalau ndak itu ya ndak mau. Kalau ndak Islam ndak mau. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan mereka as-shalat pada salat, wa yu'tu, dan mendatangkan mereka zakat pada zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah,
Ini menunjukkan perintah Allah agar kita beribadah dengan ikhlas. Ya, makanya kalau ada dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya bukan hanya untuk beribadah, tapi mentauhidkan Allah dalam ibadah. Termasuk mentauhidkan Allah itu adalah dengan mengikhlaskan niat. Wa qala ta'ala la yanalallahu luhumuha, tidak sampai kepada Allah apa luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak sampai darahnya, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi kalau kita berkurban, nyembelih sapi, kambing, unta gitu ya, darahnya itu nggak sampai kepada Allah, dagingnya juga nggak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Bagaimana kita mau berkurban, mengeluarkan harta untuk disembelih sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Itu yang sampai pada Allah. Darahnya enggak, ya, darahnya enggak sampai kepada Allah, dagingnya enggak sampai kepada Allah. Nah, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, tadi ayatnya la yanarallah itu surat Al-Hajj ayat 37. Yang ini, katakanlah jika kalian merahasiakan apa yang ada di hati kalian, atau kalian tampakkan, belak-belakan ngomong, Allah tahu. Sehingga amal kita itu diterima atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Meskipun kita kelihatannya sholat, kelihatannya dakwah, kelihatannya ini itu dan sebagainya ibadah, belum tentu diterima Allah. Karena Allah tahu apakah amalan kita itu sudah ikhlas atau belum ikhlas. Surat Ali Imran ayat 29. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, usahakan menghadirkan niat bahwa ini saya kerjakan hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Yang lain itu mau ngenyek, mau menjelek-jelekan, mau tidak menghormati, mau menjatuhkan, itulah urusan dia. Urusan saya ingin dilihat oleh Allah, cari muka gitu ya. Bahasa kasarnya cari muka. Kalau kita biasa cari muka sama atasan, kalau sekarang cari muka sama Allah. Orang lain mau benci biarin, yang penting Allah itu senang sama saya, itu udah cukup. Nah, berdasarkan hadis, kalau tadi ayatnya, kalau ini hadisnya, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, dari Amirul Mukminin Abi Hafs, nama julukannya Umar ibn al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurti ibni Rozah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisy al-Adawi, nama panjangnya. Jadi kalau orang dulu itu nama sampai turunan ke-7 itu masih hafal. Kita keturunan ke-4 aja kayaknya sudah lupa ya atau tidak tahu. Nah, di Umar bin Khattab bapaknya, Nufail kakeknya, Abdul Uzza atasnya lagi bapaknya kakeknya, Ibni Riyah atasnya lagi, Abdullah atasnya lagi, dan seterusnya. Dikatakan Amirul Mukminin karena orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Awalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat memanggil ya Khalifata Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar wafat, Umar itu dipanggil ya Khalifati Rasulullah. Nah, lalu ada salah seorang sahabat yang memanggil ya Amirul Mukminin, hai pemimpinnya orang iman. Waktu itu Umar protes, kenapa kamu manggil saya dengan panggilan yang
Tidak pernah ada. Ya, kami kan rakyat dan Anda adalah pemimpin kami, Amirul Mukminin. Dan kami merasa berat kalau dipanggil khalifah. Nanti kalau misalnya engkau meninggal, panggilannya ya khalifata, khalifati, khalifati Rasulullah. Meninggal lagi penggantinya ya khalifata, khalifati, khalifati, khalifati Rasulullah. Panjang begitu. Jadi disingkat saja Amirul Mukminin. Nah, ini yang kemudian terus diteruskan, setiap ada khalifah baru maka dipanggil Amirul Mukminin. Dan yang paling pertama dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar tidak dipanggil Amirul Mukminin, dia dipanggil Khalifata Rasulullah. Radhiyallahu anhu qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Ba-nya itu, bi-nya itu bisa bermakna bersama, bisa bermakna karena, ya. Jadi amalan itu kalau tidak ada niatnya berarti bukan amalan, tidak terhitung pahala. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa-apa nawa yang niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya betul-betul karena Allah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi kalau dia niatnya bukan karena Allah, ya paling maksimal dapat sesuai keinginannya, namun tidak mendapatkan ridhonya Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya menuju Allah Rasul, artinya mendapatkan pahala dari Allah. Hijrah itu Bapak Ibu sekalian bukan pindah. Secara bahasa hijrah di zaman Nabi itu ya pindah, tapi sebenarnya bukan hanya pindah. Ya. Kalau zaman sekarang saya mau hijrah ke Malang misalnya, oh besok truknya ada 2 itu, oh barang dibawa semua itu, tidak bersisa, itu pindah namanya, pindah rumah. Tapi kalau zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang hijrah itu betul-betul membawa hanya dirinya sendiri, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, ya tinggal semuanya, yang dibawanya dirinya. Bahkan ada seorang sahabat yang dia bukan orang Mekah, kemudian dia datang berdagang di Mekah jadi kaya. Ketika dia mau hijrah dihadang oleh penduduk Mekah. Kamu datang miskin, sekarang sudah kaya mau pulang bawa harta. Kamu boleh keluar dari Mekah, kamu boleh pindah ke Madinah, dengan catatan semua hartamu harus kamu tinggal di sini, karena ini hartanya orang Mekah ini. Ditinggal, ditinggal semua hartanya, dia tetap berangkat ke sana jadi muhajir. Muhajir ini orang yang hijrah. Sedangkan orang Ansor orang yang menolong, yaitu penduduk Mekah, penduduk Madinah, dari Bani Aus dan Khosraj. Kemudian mereka yang tidak punya rumah akhirnya jadi ashabus sufi, ashabus suffah, orang-orang yang tidur di emper-emper masjid. Itulah yang kemudian ada sekarang yang menisbatkan faham sufi. Paham sufi adalah paham yang seakan-akan dunia itu tidak butuh dia. Sahabat itu tidak begitu, maksudnya memang kondisi waktu itu begitu, dan mereka zuhud sekali. Nah mereka datang ke Madinah, hijrah itu di sana tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Itu namanya hijrah. Demi apa? Demi agama Allah. Tapi siapa yang hijrah untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, siapa saja yang hijrah yang seberat itu
hanya untuk mendapatkan dunia yang dia peroleh, au imra'atin yankihuha, atau hanya karena seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang begitu beratnya saja Bapak Ibu sekalian, kalau enggak karena Allah enggak dikasih pahala, apalagi cuma ngaji. Jangan ngaji ke sini apa meninggalkan rumah terus enggak balik-balik gitu. Ya enggak. Ke sini hanya duduk-duduk, ya dijanjikan oleh Allah laghatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sebentar saja di waktu pagi dan sore kalian di jalannya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Lah kok di situ masih disertai, wah aku nanti ngaji, nanti ketemu temanku, bisa ngobrol aja, ngaji sepanjang ngaji ngobrol aja. Apa dapat pahala? Enggak. Karena dia niatnya bukan karena Allah. Hadis ini adalah muttafaqun ala sihhati. Hadis ini adalah hadis yang sahihnya derajatnya paling tinggi, yaitu sahih muttafaqun alaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain, diriwayatkan oleh dua orang imam muhaddits, dua imam hadis yang paling sahih, yaitu Abu Abdillah, nama panggilannya Muhammad bin Ismail, nama aslinya Ibni Ibrahim Ibni Mughirah Ibni Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama Bukhara, nama sebuah daerah di Uzbekistan. Kita sering menyebut Imam Bukhari. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail. 6. Wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, ya, dan diriwayatkan juga oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Ini nama aslinya memang Imam Muslim. Al-Qushairi An-Naisaburi, ini nama daerahnya. Radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dalam dua kitabnya. Yang dua kitab Bukhari dan Muslim ini adalah kitab yang paling sahih. Tidak ada kitab yang paling sahih melebihi sahihnya Bukhari dan Muslim. Al-Quran itu derajatnya bukan hanya sahih, tapi derajatnya sudah sampai ke mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang sahihnya paling kuat karena diriwayatkan paling tidak 4 orang setiap tobaqoh. Sedangkan hadis sahih itu kadang-kadang hadis ahad, ya. Termasuk hadis ini adalah hadis ahad yang diriwayatkan hanya oleh Umar bin Khattab, namun sudah sampai derajat yang sahih. Nah, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisun al-Ka'bah, satu pasukan akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bi Baidah, ketika mereka sudah berada di tanah Baidah, minal ardi, dari bumi. Ini nanti menjelang hari kiamat. Yusafu bi awwalihim wa akhirihim, maka akan dibenamkan dari awal sampai akhir. Jadi seluruh pasukan itu ditenggelamkan, dikenai gempa dan ditenggelamkan oleh Allah. Kalau berkata Aisyah,
Qultu berkataku, ya Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan dari awal sampai akhir? Artinya semua dibenamkan, padahal mereka ada orang-orang yang di pasar dan ada orang yang bukan di antara mereka. Misalnya ada pasukan kafir masuk gitu, lalu di sini ada orang lain, ada orang iman, ada orang ini itu dan sebagainya. Lalu dibenamkan semua oleh Allah. Terus bagaimana? Kan yang salah itu yang menyerang ini, yang tidak nyerang ini kan tidak salah sebenarnya. Nah, Allah bersabda siapa Nabi, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, mereka tetap dibenamkan semuanya. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Lalu mereka akan dibangkitkan tergantung niatnya. Kalau dia terbenam di situ, niatnya ingin menyerang Ka'bah, ya berarti dia dibangkitkan dalam kondisi kafir. Tapi kalau dia orang iman dan tidak ada niat menyerang Ka'bah, nanti dibangkitkan dalam kondisi iman. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar berita tentang tsunami di Aceh? Berapa ribu orang yang meninggal. Dan di situ kan kita tidak tahu siapa yang Muslim, siapa yang non Muslim, siapa yang iman, siapa yang kafir, siapa yang munafik, nggak tahu kita. Ya. Tapi apakah mereka dibangkitkan semua dengan keadaan yang sama? Jawabannya tidak. Allah tahu siapa di antara mereka yang iman, siapa yang munafik, siapa yang kafir. Maka nanti dibangkitkan dalam kondisi masing-masing niatnya. Ini pentingnya kita jaga niat. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada masjid begini, kita ngaji, murah-murah ada gempa, mati semua misalnya. Apakah semuanya masuk surga? Tidak tentu. Kalau yang betul-betul niat karena Allah, ya masuk surga, berarti dia syahid. Tapi kalau yang datang itu hanya untuk ngobrol, hanya untuk ketemu temannya, soalnya kalau misalnya tidak ngaji kok tidak bisa ketemu sama temannya, begitu dibangkitkan ya bukan dalam keadaan syahid ya karena niatnya berbeda. Muttafaqun alaih, hadis ini juga hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari. Ini adalah hadis yang dilafadzkan oleh Imam Bukhari. Di Imam Muslim juga ada, namun lafaz yang dipakai oleh Imam Nawawi ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, Allah bersabda siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena hijrah itu dari negara kafir ke negara Muslim. Mekah begitu ditaklukkan, orang mau hijrah dari Mekah, kenapa hijrah di Mekah sudah Muslim semua? Maka sudah secara praktek tidak ada lagi hijrah ketika telah Fathu Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, yang tersisa adalah jihad dan niat. Ya, ini menunjukkan niat kita itu pahalanya sangat besar. Wa idza tunfirtum fanfiru, maka ketika diberangkatkan kalian maka berangkatlah. Ya. Jadi hijrahnya sudah tidak ada, cuman adanya adalah niat untuk berjihad. Nah, kalau diberangkatkan ya berangkat. Ya. Kalau di Indonesia belum ada ini ya. Kita tidak dalam kondisi perang ya. Maka kita harus punya niat, paling tidak saya punya niat untuk hijrah dari hal yang buruk ke yang baik, dari bid'ah menuju sunnah. Ya,
dari syirik menuju tauhid. Nah, wa maknahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Pengertiannya, hijrah itu sudah tidak ada yang dari Mekah karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Habis punya. Dan kita sampai pada hadis yang keempat gitu. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh enggak. Salat mutlak. Maksudnya salat mutlak apa? Saya juga enggak tahu. Dalam iya, kalau itu ada hadisnya. Tapi kalau salat mutlak, apa mungkin istilahnya yang berbeda ya? Saya kok belum pernah dengar istilah salat mutlak di dalam bahasa hadis. Mungkin bahasa yang lain mungkin ada. Kalau yang salat sebelum Jumat itu memang diperintahkan, ada sunnahnya. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika Utsman datang dan langsung duduk, itu kamu sholat dulu. Nah itu sholat sebelum Jumat ya. Nah, coba nanti saya cari istilah fikihnya ya Pak ya. Saya kalau sholat sunnah yang Jumat dan sebagainya pernah dengar, tapi kalau sholat mutlak mohon maaf saya belum pernah dengar istilah hadisnya, karena saya bukan bergerak di bidang fikih, saya bergeraknya di bidang hadis. Yang bahasa hadis sholat mutlak itu saya belum pernah dengar. Yang sholat istikharah, sholat duha, sholat itu sering dengar di hadis ada. Yang sholat mutlak saya kok belum pernah dengar istilah hadisnya. Bukan berarti tidak ada, tapi sayanya yang kurang ilmu dan belum pernah mendengar. Nanti saya cari dulu referensinya gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Monggo Pak. Waktu misalnya ada rencana dalam masa mungkin membeli sesuatu untuk keluar dari manfaat. Tidak ada hubungannya dengan niat ya. Jadi niatnya mau ngaji. Iya. Terus kita ini sebelum ngaji saya nanti ada keperluan rumah. Ya keperluan rumah kan niatnya untuk di rumah. Tapi ngajinya tetap karena Allah kan. Itu tidak berbelok niatnya. Yang dimaksud berbelok niatnya, mungkin saya mau ngaji karena Allah. Nyampe di sini dia terang, wah Anda datang ya. Oh iya, dalam hatinya, wah tahu orang-orang saya ini rajin nih yang ngaji. Nah ini namanya belok niatnya. Tapi kalau misalnya belok ke supermarket itu bukan belok niatnya, belok kendaraannya itu. Itu tidak termasuk bagian dari pembelokan niat, karena dia melakukan aktivitas lain di luar ibadah. Yang dimaksud belok niat itu dalam satu ibadah dia berubah niat. Allahu Akbar. Terus ada orang muji, wah bacanya bagus, wah hatinya langsung, ini saya membaca supaya orang dengar bacaan satu, oh bagus. Ini belok niat namanya, karena dia masih dalam satu ibadah. Apa nih ya? Ya. Ada lagi mungkin? 6. Kembali lagi ke takbiratul ihram apa cukup niat? Ya harus kembali takbiratul ihram. Karena niat itu sebelum sholat itu. Ada kadang-kadang Allahu Akbar gitu ya. Pernah saya ngalami dan setelah ngerti dalilnya ya
berarti salah biar nih gitu. Salat malam 2 rakaat, terus tiba-tiba kok kebelet, oh ini tak jadikan salat salat witir aja 1 rakaat aja, nanti tak 2. Ini tidak boleh, nggak boleh. Niatnya berapa ya sudah itu di sholatin, jangan sampai dirubah niatnya, karena niat itu harus diamal. Namanya, makanya di hadis yang pertama tadi ini babnya ihdharun niyah, menghadirkan niat sebelum beramal. Jangan sampai beramal kemudian belok niatnya. Kalau belok niat di luar ibadah, kalau tadi kan ibadah ya, dan jenengan datang ke sini niatnya biar saya ketemu Pak Syahid misalnya. Tapi nyampe sini dengar penjelasan terus hatinya dirubah. Ya Allah, saya ke sini bukan untuk Pak Syahid, saya akan datang ke sini untukmu ya Allah. Ini merubah niat, ini bagus. Tapi kalau dalam ibadah, ya ibadah itu tidak boleh dirubah niat. Jadi niat itu membedakan antara dia ibadah atau bukan ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Maka ketika kita, loh ini kan masih duhur, wis tak salat duhur. Begitu salat duhur 1 rakaat, loh tadi kan saya sudah salat duhur. Ini berarti saya niati salat sunnah. Itu rusak. Salatnya rusak jadinya. Kita tidak merubah niat gitu ya. Tidak merubah niat, dia masbuk ke kita, ngimam ke kita, tidak perlu kita mengucapkan saya berubah niat saya jadi imam, nggak ada. Hadisnya Nabi dah didatangi sholat, ya wis sholat aja. Niatnya itu yang penting kita adalah niat sholat karena Allah, tanpa mengisyaratkan saya niat sholat karena Allah sebagai imam. Begitu makmumnya satu kabur semua, oh ya, saya niati ulang sebagai makmum, atau sebaliknya, begitu dia sendirian sebagai sendirian, begitu ada, oh saya niati jadi jamaah. Saya tidak pernah mendengar ada sunnah demikian. Yang penting kita ibadah itu niat, ibadah ini saya persembahkan untuk Allah, cuma itu niatnya. Paham ya? Cukup mungkin? Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.